Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Ramadan. NIM 11920800043. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa yang sudah saya buat. Yang pertama itu adalah materi tentang mata pelajarannya, yaitu tentang kimia. Lalu materinya itu adalah sel volta dan potensial sel. Waktu yang digunakan adalah 2 kali 45 menit. Materi ini untuk kelas 12 semester ganjil dan jenis LKS-nya yaitu LKS non eksperimen. Lalu standar kompetensi yang saya gunakan adalah memahami konsep sel volta dan potensial sel serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kompetensi dasarnya pertama itu menganalisis proses yang terjadi dan melaksanakan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan. Yang kedua itu merancang sel volta dengan menggunakan bahan-bahan di sekitarnya. Lalu ada indikatornya, yaitu pertama, siswa dapat menyebutkan rangkaian sel volta atau sel galvani. Yang kedua itu adalah siswa dapat menyebutkan proses-proses yang terjadi pada percobaan sel volta. Yang ketiga itu adalah siswa dapat menyebutkan bahan-bahan alternatif yang dapat digunakan dalam rangkaian sel volta. Lalu keempat itu adalah siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk dari penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yaitu tentang mengurutkan tulisan atau scrabble. Petunjuknya, jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 dengan bantuan kotak yang ada di sebelah kanannya. Dan dimana dalam kotak sebelah kanan ini masih berbentuk acak-acakan. Dan siswa harus menemukan jawaban tersebut dengan benar, dan jawaban tersebut pun harus dicari dalam kotak-kotak di bawahnya. Dan di jawaban di kotak bawah ini saya membuatnya bisa secara menyamping lurus atau lurus ke bawah ataupun lurus ke atas. Dan selain itu saya pun membuatnya secara vertikal atau menyamping ke bawah, tapi bisa juga menyamping ke atas. Ada beberapa pertanyaan yang membuat saya seperti itu. Lalu setelah menemukan jawabannya, siswa harus menuliskan kembali jawaban tersebut ke dalam tabel yang di bawahnya dan juga menjelaskan tentang fungsi-fungsinya. Dan ini adalah tentang kunci jawabannya yang sudah saya buat, dan ini bisa saya gunakan sebagai patokannya. Baik, untuk sekarang ini ada materi kedua, dimana materinya itu diketahui ada dua berbentuk gambar rangkaian sel volta. Petunjuknya yaitu tentang sebutkan nama bagian dari rangkaian sel volta dan jangan lupa untuk mengisi soal-soal di bawahnya. Di sini setelah diketahui ada sebuah rangkaian praktikum sel volta yang dimana sudah ada tanda panahnya, dan para siswa ini harus menjawab nama-nama dari yang sudah ditunjukkan oleh tanda panah ini. Dan setelah itu pertanyaan di bawahnya itu adalah sudah diketahui bahwa Ag plus elektron min sama dengan Ag, dan energi potensialnya itu adalah plus 0,80 volt, dan Zn2 plus 2 elektron sama dengan Zn, dan EO nya adalah minus 0,76 volt. Nah, setelah itu para siswa akan disuruh untuk menjawab soal-soal di bawahnya. Soal pertama itu ada untuk menentukan anode dan katodenya. Nomor 2 adalah siswa harus menuliskan reaksi yang terjadi pada anode maupun pada katode.
Nomor ketiga ada siswa harus menentukan nilai potensialnya. Dan nomor 4, siswa menuliskan tentang notasi selnya. Nah, sekarang ada materi ketiga yaitu tentang teka-teki silang atau biasa disebut Warcross. Petunjuknya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini untuk mengisi kotak-kotak yang kosong pada teka-teki silangnya. Saya akan contohkan nomor 1 yaitu tentang mendatar. Ada nomor 1 contoh dari penerapan sel Volta yang biasa disebutnya sebagai sel kering. Dimana jawaban nomor 1 ini adalah dia itu baterai. Nah, untuk jawaban yang lainnya kedua itu adalah semakin ke kanan sebuah deret Volta maka EO-nya semakin, itu adalah tentang positif. Dan untuk yang lainnya mungkin bisa dilihat saja dari di bawah ini yang itu tentang jawabannya, dan ini adalah, dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.